Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Masih di bulan Oktober dalam tema kritik ideologi dan modernitas. Isinya memang nanti banyak kritik. Cuma kritik yang dilakukan oleh para filosof itu kritik yang cerdas. Kritik setelah memang menguasai ilmunya. Hari ini banyak orang mengkritik, bahkan saling mengkritik, tapi tidak paham apa yang dikritikkan. Dulu kita pernah membahas Ghazali ketika mengkritik filsafat. Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat sudah nulis banyak kitab tentang filsafat. Kemudian beliau mengkritik 1-2 tokoh filosof yang tidak dia setujui. Jadi kritik setelah tahu. Makanya kita hari ini kalau mau mengkritik, pastikan dulu sudah menguasai ilmunya. Karena kadang-kadang kritik itu yang dikritik jadi tidak dipercaya, kamu sendiri yang kritik, tidak ngasih solusi apa-apa, tambah bubar. Niat kritiknya bagus, tapi kontribusi kritiknya tidak ada. Kritik itu kan bisa dibagi 3. Ada kritik konstruktif, ada kritik dekonstruktif, ada kritik destruktif. 3-tiganya boleh dipakai asal pas porsinya dan proporsinya. Kritik konstruktif itu kalau ada gagasan menurutmu masih perlu dilengkapi lagi, masih belum lengkap, terus kamu nambahi gagasan itu sehingga lebih utuh, itu namanya kritik konstruktif. Ada kritik dekonstruktif. Kritik dekonstruktif itu gagasan yang kamu kritik menurutmu harus diproduksi ulang karena strukturnya keliru. Jadi ditata lagi, direformasi lagi. Nah, itu dekonstruksi namanya. Yang terakhir kritik destruksi. Kritik destruksi itu gagasan itu salah sama sekali, jadi dibuang saja. Kadang-kadang memang ada yang harus begitu. Jadi gagasannya sejak awal sampai akhir salah besar, keliru, tidak manfaat kalau diteruskan. Jadi sebaiknya dibuang saja, boleh. Namanya kritik destruktif. Kayak waktu Heidegger mengkritik metafisika lama, modelnya destruktif. Dekonstruksi mungkin gaya Derrida, struktur lama diganti struktur baru. Atau kritik yang konstruktif, kamu nambahi kalau ada gagasan. Oke, cuma hari ini juga banyak orang tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan mencela. Ya, beda. Kalau mengkritik itu bukan mencela. Apalagi sekarang banyak pemberani. Orang yang tidak tahu apa-apa, yang dikritik orang yang tahu apa-apa. Yang dikritik ilmuwan, yang dikritik ulama, tapi yang kritik tidak ngerti apa-apa. Hanya karena ilmuwan atau ulama itu bukan golongannya.
Nah, itu banyak hari ini, maka dihindari. Tiru orang-orang ini dari teori kritis ini, sebelum mereka mengkritik, mereka menguasai dulu. Jadi tidak asal bunyi, apalagi dalam konteks mencela. Hari ini bahkan banyak yang mencela ulama-ulama klasik masa lalu, menyesat-nyesatkan para salafus soleh, ulama lama, itu banyak hari ini. Padahal ulama dulu itu selalu orang yang disebut ulama itu gabungan antara kealiman dan kesolehan. Ilmunya dalam, perilakunya soleh. Dan ini digabung biasanya kalau zaman dulu. Dan banyak riwayat yang begitu. Saya ingat ceritanya penulis kitab Jurumiyah itu, saking tawaduknya, saking khawatirnya ilmunya tidak manfaat, setelah kitab Jurumiyah selesai, Syekh Muhammad bin Dawud, setelah kitab Jurumiyah selesai, dibuang ke sungai. Katanya Syekh Muhammad bin Dawud, ya Allah, kalau kitabku, tulisanku ini ada manfaatnya, bisa maslahat buat umat, biarkan dia di situ tidak basah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hilang saja, ikut arus sungai. Makanya dikasih judul Jurumiyah. Jurumiyah itu mengalirlah air, karena memang dibuang di sungai sampai. Tapi ternyata tidak hanyut ya, tetap di situ di depannya Syekh Muhammad Dawud. Baru beliau berani menerbitkan, menyebarkan tulisannya. Padahal cuma kitab Nahwu. Itu ulama zaman dulu. Ghazali waktu nulis Ihya, katanya Imam Jalaluddin Suyuti, setiap kali mau memasukkan hadis dalam Ihya, Ghazali sholat 2 rakaat. Terus tulisan hadisnya dibau, dicium. Kalau baunya wangi dimasukkan. Unik ya. Itu tapi katanya Imam Jalaluddin Suyuti. Sekarang banyak yang mengkritik Ghazali dengan Ihya-nya, dianggap pakai hadis dhaif lah, pakai hadis maudhu lah. Tapi Ghazali punya cara sendiri untuk mentaskih hadis. Jadi dibau tulisannya, kalau baunya wangi berarti itu sah. Itu para ulama zaman dulu begitu. Atau Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu katanya Ibnu Hajar Haytami waktu dia nulis Futuhat Makkiyah itu, begitu kitabnya jadi dibuang ke atas Ka'bah, ditinggal setahun. Katanya Ibnu Arabi, kalau memang kitab itu manfaat, ya dia akan utuh. Tapi kalau nggak manfaat, biar aja hancur. Setahun itu, padahal di tahun itu aja badai, ada hujan. Setelah setahun dilihat kitabnya masih utuh. Dan Ibnu Arabi berani menyebarkan kitab itu. Itu ulama dulu, makanya kalau kita mengkritik apalagi mencela mereka, levelnya terlalu jauh. Jadi itu anak TPA yang mengkritik profesor. Jadi ndak makom. Maka tugas kita sekarang jangan sibuk dulu ke sana, sibuknya memperdalam wawasan pengetahuan. Akan lebih manfaat. Syukur-syukur kalau memang harus kritik, ya kritik yang konstruktif, yang nambah-nambah. Mungkin ada temanmu gagasannya kurang lengkap, ya kamu lengkapi. Malam ini kita ketemu beliau, Jürgen Habermas, filosof Jerman yang masih hidup. Beliau lahir 1929, sekarang 2017, berarti sekitar 88 usianya. Jadi termasuk berumur panjang. Ngalami, kalau di Indonesia berarti beliau ngalami penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Soekarno, Soeharto, SBY, sampai hari ini Jokowi. Sudah luar biasa, berumur panjang. Cuma ya profesor, cuma beliau kalau sekarang sudah pensiun, sudah terlalu tua. Sekali dua kali mungkin ngisi-ngisi diskusi, undangan seminar. Tidak lagi seaktif dulu, tapi gagasan-gagasannya masih jadi kajian hangat sampai hari ini. Teman-teman yang kuliah filsafat, kuliah mungkin sosial,
Sosiologi, ilmu sosial mungkin kenal dengan beliau. Atau ilmu komunikasi mungkin juga kenal dengan beliau. Zaman awal-awal karirnya Habermas ini idolanya mahasiswa. Karena gagasan-gagasan kritisnya. Mahasiswa itu kan seneng kalau diajak ngeritik-ngeritik, itu seneng deh. Mencela-mencela, menjatuhkan, itu seneng. Apalagi teorinya disediakan oleh Habermas. Meskipun nanti belakangan ketika mahasiswa itu demo dan anarkis dan kekerasan, terus Habermas nulis buku tentang itu, bikin tulisan tentang ketidaksetujuannya dengan gerakan mahasiswa, ganti kemudian dia dibenci oleh mahasiswa. Tapi bagi ilmuwan besar seperti Habermas, disukai apa dibenci tidak masalah. Karena tugasnya filosof, ilmuwan itu ya kalau benar ya diomongkan benar, kalau salah ya diomongkan salah. Kecuali ilmuwan pesenan yang dibayar. Nah, itu benar salahnya tergantung yang bayar. Minggu depan kita ngomong itu di Antonio Gramsci. Oke, itu Habermas. Dulu kita pernah ngaji, saya lupa sesi keberapa tentang Habermas juga. Cuma agak umum. Malam ini kita kerucutkan sedikit ke komunikasinya. Karena teori yang paling dikenal dari Habermas itu kan teori tentang communicative action. Ada 2 buku tebal yang ditulis tentang itu. Kalau ada yang mau filenya, saya punya bahasa Inggris. Ya sudah, terjemahan itu bahasa Inggris, aslinya bahasa Jerman. Ya, jadi gratis, tidak apa-apa kalau ada yang mau. Sopo ngerti ada yang mau bikin disertasi tentang Habermas, atau biasanya dipakai kerangka teori. Teorinya mudah sebenarnya, simple kalau kita paham. Kalau paham pas baca tulisannya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Fatihai sendiri ya, Habermas. Yang pertama, Habermas ini dikenal sebagai tokoh kritis, teori kritis generasi kedua. Melanjutkan guru-gurunya, dosennya di generasi pertama. Generasi pertama bagian akhir itu kan kemarin kita bahas Marcuse. Sebelum itu ada Horkheimer, ada Adorno, dan kebetulan Habermas ini asistennya Adorno. Meskipun nanti setelah dibenci mahasiswa di Frankfurt, dia pindah ke Institut Penelitian Max Planck. Dan di Max Planck ini dia nulis banyak. Buku-bukunya sebagian besar ditulis di sana setelah dia pindah dari Frankfurt. Tapi ilmu-ilmunya semua digali dari guru-gurunya. Habermas ini tidak mengkritik gagasan teori kritis pertama, tapi dia melihat ada beberapa kelemahan dari teori kritis generasi pertama. Yang kemarin kita bahas dengan berbusa-busa itu Marcuse. Sekarang Habermas menunjukkan bahwa ada kelemahannya. Teori kritis generasi pertama itu setelah mengkritik habis-habisan dunia modern, terus putus asa. Kalau penyakitnya sudah separah ini orang modern itu, obatnya apa terusan? Itu generasi pertama bingung. Itu saya ringkes itu kan. Secara umum teori kritis itu kan mengkritik modern dalam hal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Yang pertama, cara berpikir objektif. Ilmu apapun dipahami dalam paradigma objektivitas. Objektivitas itu semua diperlakukan seperti objek. Membaca manusia sama membaca laptop itu metodenya sama. Objektivitas, dijadikan objek. Itu orang-orang awal, itu yang nanti dikenal sebagai teori tradisional.
Jadi teori lama itu segalanya dianggap objek yang pasif, kayak barang. Bahkan membaca manusia kemarin kan dalam dunia psikologi, manusia itu diasumsikan ya dia kayak benda. Aktivitas jasmaniah, rohaniahnya itu ya bisa diukur secara kuantitatif. Termasuk emosi-emosimu, termasuk hasratmu, termasuk itu ada hitungan kalkulasi objektifnya. Misalnya ada psikologi yang jenisnya behavioristik. Behavioristik itu ya apa-apa itu tergantung, kalau batin biasanya tergantung hormonmu, tergantung zat-zat kimia dalam dirimu. Dulu pernah saya ceritakan itu waktu saya nulis tentang filsafat cinta itu, bahwa bagi perspektif ini cinta itu gejala kimiawi. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta itu dalam dirinya diproduksi hormon tertentu yang membuat orang menggebu-gebu. Itu bukan urusan rasa tapi urusan hormon ini. Dan hormon ini bisa habis. Gawatnya di situ. Itu yang bikin secakep apapun pacarmu dalam waktu tertentu jadi nggak menarik lagi. Coba aja kalau kamu pacaran berapa tahun, kadang-kadang dulu perasaan cakep tapi kok sekarang lebih menarik temennya ya. Loh. Iya, itu tanda-tanda berarti hormonmu sudah mulai habis. Nah nanti kalau kamu ganti lagi, mungkin ganti pasangan, hormonnya diproduksi lagi dengan banyak. Nah, makanya besok kalau kamu merasa sudah ini sudah tidak ada rasanya, berarti saatnya ganti. Biar hormonnya diproduksi lagi. Oke, jangan-jangan itu rahasia di balik poligami. Kamu kan selalu komplain, istrinya sudah cantik-cantik begitu kok masih kawin lagi. Loh itu hormonnya sudah habis. Jadi butuh penyegaran lagi. Membacanya matematis begitu, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya ya kamu menyebutnya rasa, intuisi. Kalau psikologi misalnya anak kecil umur sekian terikat sama orang tua, umur sekian terikat sama temennya, umur sekian baru mengenal lawan jenis, umur sekian baru ngerti apa itu jatuh cinta. Itu kan eksak. Padahal enggak se-eksak itu manusia. Hari ini anak SD kecil-kecil itu di HP-nya ya sudah beda sama kalian dulu. Mungkin zaman kalian SD masih belum pakai baju, belum pakai celana, main-main di luar. Sekarang temennya cowok sama cewek ngobrol dia sudah rame. Wah pacaran ya, wah gitu. Anak SD sudah ngerti begitu. Teori psikologi yang daki-daki gugur semua. Ternyata tidak bisa begitu. Kamu kan berteori kalau orang ini dikasih didikan moral yang bagus sejak kecil, mungkin ditaruh di pondok sampai besar, maka dia akan jadi orang mulia. Tapi ya banyak contoh sudah sejak kecil mondok, begitu jadi pejabat, ya curang. Tidak cocok sama teorinya, karena memang yang dibaca manusia. Manusia itu tidak eksak. Itu yang dikritik oleh Madhab Frankfurt. Jadi paradigma objektif, semuanya dianggap kayak objek yang pasif, kayak benda. Kemudian yang kedua, modern itu sangat banyak teori yang mandul praksisnya. Mandul dalam praksis itu teorinya ruwet tinggi-tinggi, tapi tidak mengubah masyarakat apa-apa. Tidak ada gunanya. Buku di perpus jutaan numpuk, tapi masyarakat ya masih gitu-gitu aja. Tidak ada efeknya. Nah, itu dipertanyakan oleh Madhab Frankfurt. Kan filosof-filosof sebelum ini itu kan orang modern debat struktur alam semesta, bagaimana konstruksi sosial, bagaimana macam-macam teori. Tapi tidak mengubah apa-apa. Masyarakat ya tetap jalan aja kayak biasanya. Itu kayak hari ini orang rame debat teori macam-macam, masyarakat alah ngapain ribut-ribut, yang penting cari uang.
Yang penting anak sekolah, yang penting bisa makan. Jadi tidak nyambung sama praksisnya. Itu yang dikritik. Kontribusi nyatanya teori itu untuk masyarakat apa? Itu yang tidak ada. Katanya teori kritis. Makanya Karl Marx itu dengan filsafat Marxismenya kan dia pernah bilang, ya filosof itu membahas dunia dalam-dalam. Padahal yang penting bukan itu. Yang penting itu gimana caranya mengubah masyarakat. Dan itu yang dikritikkan oleh mazhab Frankfurt. Yang ketiga, tidak emansipatif. Jadi emansipasi itu kan mengubah situasi jadi lebih baik, emancipate, bikin orang naik kelas. Banyak teori yang tidak emansipatif. Tidak emansipatif itu ya tidak membuat masyarakat lebih baik. Kita akan kenal istilah emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Banyak teori itu tidak meningkatkan derajat hidup masyarakat. Ada beberapa kajian yang mengkritik kajian Islam klasik misalnya. Dulu para ulama itu misalnya tradisi kalam. Tradisi kalam itu kan debat langit semua. Membaca masyarakat tidak bisa. Masyarakat situasinya saat itu kayak gimana, datanya susah. Karena jarang yang nulis. Paling yang agak komprehensif Ibnu Khaldun. Ketika zaman Al-Kindi, ketika zaman Ibnu Rus itu situasi masyarakat seperti apa ya? Secara sosial. Kemudian secara budaya ada apa saja, itu kan susah nyari informasinya. Karena sebagian besar kajian tentang langit. Besok kita di akhirat bisa melihat Allah apa enggak. Kira-kira yang banyak dosanya masuk surga apa neraka. Terus kan banyak diskusi-diskusi spekulatif. Ada yang bilang banyak dosa langsung masuk neraka. Meskipun Islam. Ada yang bilang ya enggak, Allah Maha Pengampun, mesti diampuni. Ada yang bilang banyak dosa ada di tengah-tengah. Jadi ya enggak, kan itu manzilah bainal manzilatain. Ya enggak langsung masuk surga, ya enggak masuk neraka. Jadi dia bingung tolah-tolah. Jangan-jangan itu termasuk kita kan, kita banyak dosanya tapi ya muslim. Jadi besok kita bareng-bareng aja yang ngobrol. Ini surga enggak boleh, neraka enggak. Oke, jadi itu kan diskusi langit. Akhirnya apa? Tidak emansipatif. Tidak meningkatkan derajat masyarakat. Tidak ada kontribusi positifnya. Itu kritiknya Frankfurt. Sebelumnya zaman filosof romantik, zaman filosof apa? Itu kan feodalisme menggejala, borjuisme sedang marak-maraknya, banyak orang tertindas, di dunia timur banyak penjajahan. Tapi teori yang dilahirkan tidak menyentuh itu. Filsafat tetap canggih, tetap bulet, tetap jelimet, tapi tidak ada kontribusinya. Nah, itu kritik mazhab Frankfurt yang ketiga. Kritiknya yang keempat, sign for sign. Ketika menemukan sign, itu tidak mikir dampaknya. Tidak mikir nilai. Jadi tidak mikir baik, buruk kah, pantas, tidak pantas kah. Yang seperti itu tidak dipertimbangkan. Pokoknya bisa dikembangkan, dikembangkan aja. Seluas-luasnya. Itu yang bikin ada teknologi bom, teknologi dinamit, teknologi-teknologi yang merusak. Karena memang yang penting sains. Kalau ilmu kan jangan dihalang-halangi kan itu. Karena ilmu itu netral, teorinya kan begitu. Dan itu dikritik oleh mazhab Frankfurt. Masa ada ilmu itu netral? Nanti dijelaskan lebih jauh oleh Habermas. Setiap ilmu ada kepentingannya. Tidak mungkin value free, tidak mungkin bebas nilai. Ilmu apapun. Ya meskipun ada kepentingan yang sifatnya baik, ada yang tidak baik. Jadi sign for sign. Itu yang dikritik. Janganlah. Karena setiap orang itu punya kepentingan, maka kepentingan harus diperhatikan. Biar tidak keliru. Kita mengembangkan ilmu apa, itu kan untuk kepentingan apa. Terus, yang kelima, sains sebelumnya, filsafat-filsafat sebelumnya,
Gagasan-gagasan sebelumnya itu sebagian besar melanggengkan status quo. Nanti ini dikritik secara tajam oleh Foucault misalnya dengan relasi kuasanya, bahwa sains yang anti status quo biasanya terus di-pressure. Kayak beberapa ilmuwan saintis barat yang sempat dieksekusi. Jadi boleh mikir apa saja asal tidak nabrak status quo, struktur yang sudah dianggap mapan. Nah, itu kritiknya Mazhab Frankfurt. Yang terakhir, Mazhab Frankfurt juga mengkritik melupakan historisitas, aspek kesejarahan. Para filosof, para ilmuwan sebelumnya lupa bahwa gagasan apapun, teori apapun itu muncul dalam konteks sejarahnya sendiri-sendiri. Kenapa muncul gagasan misalnya sekularisme di Barat? Karena saat itu orang Barat sedang putus asa sama yang namanya agama, sama yang namanya gereja yang sangat hegemonik, sangat dominatif. Terus muncul gagasan sekularisme. Jadi ada sejarahnya. Kenapa muncul gagasan Marxisme, komunisme? Karena saat itu revolusi industri besar-besaran, relasinya sekarang relasi majikan sama buruh, pemilik modal sama pekerja. Dan terjadi dominasi kezaliman luar biasa dari yang punya modal ini pada pekerjanya. Strukturnya sangat menguntungkan pemilik modal, sangat merugikan para pekerja. Lahirlah teori Marxisme. Itu namanya historisitas ide. Tidak ada ide yang lahir dari ruang kosong. Itu yang dilupakan. Setiap ilmuwan, setiap filosof sebelumnya merasa, ya gagasanku ini yang paling baik, yang paling benar, universal, kapanpun dan dimanapun. Padahal itu cuma sesuai sejarahnya sendiri. Apapun yang kita anggap benar hari ini di kepala kita, itu kan dibentuk oleh sejarah kita masing-masing. Aliran apa yang kita anggap baik dan benar hari ini, itu kan ada rentetan sejarahnya. Mungkin bapakmu ya di aliran itu, lingkunganmu aliran itu, sekolahmu ya di sekolah yang orientasinya ke aliran itu, dan seterusnya. Jadi menurutmu hari ini yang benar ya aliranmu. Nah, itu historisitas namanya, ada sejarahnya. Indonesia sampai bikin dasar namanya Pancasila juga ada sejarahnya. Tidak lahir dari ruang kosong. Apa-apa itu ada historisnya. Yang itu dilupakan. Seolah-olah kalau ada teori, ada ilmu, itu murni gagasannya universal, objektif. Tidak. Lihat sejarahnya. Sosiologi punya teori misalnya bahwa orang desa itu cenderung rukun dan orang kota cenderung individual. Itu pasti ada sejarahnya. Siapa yang punya teori, dia melihat kemana, daerah mana pada waktu kapan. Itu kan menentukan. Teori sosiologi ini mungkin hari ini tidak laku untuk Indonesia abad 21 di daerah Kolombo atau di daerah Jogja misalnya. Orang desa dan orang kota tidak ada bedanya. Misalnya, yo sama-sama sudah tidak terlalu rukun lagi, pertimbangannya sama-sama materi, sama-sama. Itu kan teorinya berubah. Ketika apa? Konteks sejarahnya berubah. Jadi 6 hal ini menurut Mazhab Frankfurt, teori kritis jadi kelemahannya peradaban yang kita sebut sebagai modern. Teori ini nanti jadi basisnya teori kritis. Nah, akhirnya cuma generasi awal teori kritis gagal. Katanya Habermas, teori kritis itu akhirnya pesimis. Lah kalau situasinya sudah separah itu, semuanya sudah tunduk habis-habisan pada struktur, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita sudah ditelan oleh peradaban yang namanya modern. Kemarin dijelaskan panjang lebar oleh Marcuse dalam Kita Ini Jadi One Dimensional Man.
manusia satu dimensi. Kalah sama HP-mu, HP-mu sudah 3 dimensi. Kamu masih satu dimensi. Jadi akhirnya begitu. Ujungnya setelah tadi ngeritik panjang lebar, terus gimana? Oh, putus asa sudah. Teori kritis generasi pertama. Susah keluar dari jeratan itu. Kita jadi makhluk satu dimensi. Nah, lahirlah generasi kedua, diwakili oleh Habermas. Nanti ada generasi ketiga. Jadi Habermas melihat, dia mencermati gagasan guru-gurunya. Akhirnya dia menemukan ada kelemahan-kelemahan besar dari gagasan sebelumnya. Yang pertama adalah cara berpikirnya teori kritis awal masih kayak yang dikritik sebelumnya. Jadi masih model subjek-objek dalam memahami sesuatu. Dengan cara semacam ini, hasilnya nanti sama saja. Sekarang kita dikuasai modern, seandainya dibalik terus gagasan teori kritis menang, gantian nanti teori kritis menguasai yang sekarang punya paradigma modern. Cuma gantian menguasai kalau modelnya subjek-objek. Orang modern menghegemoni alam, subjek-objek, objeknya alam. Nanti gantian orang kritis menghegemoni paradigma modern. Itu yang belum diperhitungkan oleh guru-gurunya. Kita mengkritik koruptor karena nggak dapat jatah korupsi. Kalau dapat jatah gantian kita yang korupsi. Nah, itu yang tidak diperhatikan katanya Habermas oleh teori kritis. Dia bisa jatuh kayak yang dikritik. Kalau dia mengklaim, yang benar itu yang teori kritis ini, semuanya salah semua. Akhirnya jatuh ke lubang yang sama. Karena logikanya subjek-objek. Dulu orang modern mengobjektivasi alam, semuanya dipandang secara eksak. Sekarang orang kritis mengobjektivasi modern yang dianggap keliru. Itu bagi Habermas, wah sama saja nanti jatuhnya kayak yang dikritik. Sekarang dijajah maka marah-marah, besok kalau punya kuasa gantian menjajah. Sama saja problemnya. Nah, jadi kesalahan pertama katanya Habermas itu. Kemudian yang kedua, selain mengobjekkan, juga melakukan objektivasi. Objektivasi itu membacanya juga mirip kayak orang modern generasi pertama. Seolah-olah modern itu mesti begitu. Makanya harus dikritik. Itu kan sama saja. Padahal manusia itu tidak sesederhana itu. Manusia itu kompleks. Termasuk manusia yang modern tadi. Tidak bisa digeneralkan, tidak bisa digeneralisasi bahwa modern itu hanya itu saja. Kalau cara berpikirnya begitu, penyakitnya sama kayak orang modern, melakukan objektivasi. Situasinya sekarang berubah, tidak sesederhana itu. Oke, kayak di Indonesia ini loh, kan susah loh Indonesia itu disebut modern apa enggak modern kan susah. Kita sebut sudah modern kok kelihatannya belum, cara berpikirnya masih agak-agak gimana gitu. Tapi disebut enggak modern enggak, wong laptop terbaru, HP terbaru ada di sini. Kalau ada orang ngomong Indonesia itu enggak pernah jadi budaknya teknologi juga enggak. Kita banyaklah jadi budaknya teknologi. Tapi kalau ngomong Indonesia jadi budak enggak juga. Dalam banyak kasus kita justru yang ngadali teknologi. Kita memanfaatkan teknologi untuk versi kita, versi timur. Memanfaatkan teknologi untuk timur itu kan kliniknya tetap, tapi teknologinya jalan. Sehingga kan begitu. Hasilnya nanti kan bawa kamera ke kuburan. Lo itu
Orang-orang madzhab Frankfurt mesti bingung itu. Ini ketoke wis modern tapi bawa kamera ke kuburan. Nyari tanda-tanda hantunya ada di mana. Ya padha wae. Ya kan? Oke, mau kuliah di fakultas teknik biar bisa diterima ke dukun. Loh itu kan kontraproduktif loh. Teknik itu kan sangat rasional, tapi biar diterima malah ning dukun. Itu kan tidak nyambung. Oke. Jadi itu yang dikritik oleh Habermas. Ndak. Situasinya ndak sesederhana itu. Kalau dipakemkan bahwa itulah modern maka harus direvisi total, ada yang keliru. Karakternya nanti sama, subjek, objek, dan objektivasi. Ndak bisa. Kalau di model begitu ya hasilnya tetap putus asa nanti. Dikasih solusi apapun ndak akan bisa. Karena sudah dipatenkan tadi. Maka Habermas, ayo membangun teori kritis, dilanjutkan lagi kritiknya tadi. Hanya kurang beberapa komponen yang belum masuk, katanya Habermas. Dari teori kritis generasi pertama. Oke.